Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, berjumpa lagi dengan saya Miss Alfi di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang personal letter atau surat pribadi. Nah, kita akan membahas pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri kebahasaan, serta contoh dari personal letter. Semoga setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa memahami isi personal letter dan mampu membuat personal letter dengan baik dan benar. Langsung saja mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Ada yang tahu nggak di sini apa sih definition dari si personal letter atau pengertian dari surat pribadi ini? Nah, personal letter adalah surat informal yang ditulis kepada seseorang yang kita kenal secara pribadi, seperti teman, sahabat, anggota keluarga, atau kerabat. Karena ditujukan kepada orang yang dekat dengan kita, bahasa yang digunakan biasanya santai, akrab, dan tidak terlalu formal ya. Nah, untuk personal letter ini biasanya digunakan untuk menyampaikan berbagai hal, misalnya berbagi kabar, menceritakan pengalaman, mengungkapkan perasaan, atau sekedar menanyakan keadaan seseorang. Untuk contohnya, kita bisa menulis personal letter untuk menceritakan pengalaman kita liburan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman, mengucapkan terima kasih, atau menanyakan kabar teman. Nah, di slide ini juga dijelaskan bahwa personal letter digunakan untuk berbagai personal news seperti feeling, experiences, atau pesan pribadi dengan cara yang ramah dan hangat. Nah, untuk bahasanya sendiri biasanya digunakan bahasa yang bersifat informal atau casual. Artinya kita boleh menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih sederhana dan nyaman digunakan dalam percakapan dengan teman dan keluarga. Hal penting lainnya adalah personal letter membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, walaupun sekarang banyak orang menggunakan chat dan media sosial, personal letter tetap menjadi salah satu komunikasi yang lebih personal dan bermakna ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang purpose of personal letter atau tujuan dari si personal letter ini. Nah, personal letter ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah to give news or information, yang artinya untuk memberikan kabar atau informasi kepada seseorang. Nah, misalnya kita menulis surat kepada teman untuk menceritakan kegiatan sekolah atau pengalaman selama liburan. Nah, tujuan kedua adalah to ask about someone's condition. Artinya untuk menanyakan keadaan seseorang. Contohnya, kita bisa menulis surat untuk menanyakan kabar teman yang sudah lama tidak bertemu. Selanjutnya, personal letter juga digunakan to share experiences atau berbagi pengalaman. Nah, kita dapat menceritakan pengalaman yang menyenangkan, sedih, ataupun menarik kepada orang lain melalui si personal letter ini ya. Nah, selain itu, personal letter digunakan untuk express feeling and emotion. Misalnya, mengungkapkan rasa rindu, bahagia, terima kasih, ataupun memberikan dukungan kepada seseorang. Yang terakhir adalah to maintain good relationship atau untuk menjaga hubungan baik dengan teman, keluarga, dan kerabat agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa si personal letter ini digunakan
sebagai sarana komunikasi pribadi untuk berbagi informasi, pengalaman, dan perasaan dengan orang-orang terdekat. Selanjutnya adalah tentang struktur of personal letter atau struktur dari surat pribadi ini. Nah, dalam personal letter ini terdapat beberapa bagian penting yang harus diperhatikan agar surat menjadi lengkap dan mudah untuk dipahami. Bagian pertama adalah heading atau alamat dan tanggal. Nah, pada bagian ini biasanya dituliskan alamat pengirim dan tanggal surat dibuat. Tujuannya agar penerima mengetahui kapan surat tersebut ditulis. Bagian kedua adalah salutation atau salam pembuka. Bagian ini digunakan untuk menyapa penerima surat dengan ramah ya. Contohnya seperti Dear Mia, Hai Anak, atau Hello Friend. Nah, selanjutnya adalah body atau isi surat. Ini merupakan bagian utama dari si personal letter. Pada bagian ini si penulis menyampaikan cerita, pengalaman, kabar, perasaan, atau pesan kepada si penerima surat. Nah, isi surat ini biasanya ditulis dengan bahasa yang santai dan akrab. Bagian berikutnya adalah closing atau penutup. Bagian ini digunakan untuk mengakhiri surat dengan sopan dan hangat. Contohnya seperti best wishes, love, atau see you soon. Dan pada bagian terakhir adalah signature atau tanda tangan. Nah, pada bagian ini penulis biasanya menuliskan nama sebagai identitas pengirim surat. Selanjutnya kita akan membahas tentang language features of personal letter. Nah, personal letter ini biasanya menggunakan bahasa yang informal dan friendly. Artinya, bahasa yang digunakan bersifat santai, akrab, dan tidak perlu resmi karena ditunjukkan kepada teman, keluarga, atau orang terdekat. Nah, biasanya dalam si personal letter ini kita biasanya menggunakan simple present tense dan simple past tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan keadaan atau kebiasaan. Nah, contohnya I miss you, I need you, yang seperti itu. Sedangkan untuk simple past tense itu untuk menceritakan pengalaman yang sudah terjadi. Nah, untuk contohnya ada I had a wonderful holiday last week. Selain itu, personal letter menggunakan personal pronouns seperti I, you, we, dan they karena isi surat berhubungan dengan pengalaman dan perasaan pribadi. Untuk ciri berikutnya adalah expression of feelings and emotion atau ungkapan perasaan dan emosi. Misalnya seperti I miss you, I was very happy, thank you for your letter. Ungkapan tersebut digunakan agar surat terasa lebih hangat dan personal. Kemudian kalimat dalam personal letter ini biasanya sederhana ya dan mudah dipahami. Tujuannya agar komunikasi terasa lebih nyaman dan tidak kaku. Selanjutnya pada bagian karakteristik dijelaskan bahwa personal letter ini memiliki nada yang hangat dan personal. Bahasa yang digunakannya juga casual atau santai ya, bukan bahasa formal. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari si personal letter ini. Nah, pada bagian pertama ada bagian heading atau alamat dan tanggal. Nah, letaknya di bagian paling kanan atas surat ya teman-teman. Nah, pada bagian ini dituliskan alamat pengirim dan tanggal surat dibuat. Terus ada bagian solution atau salam pembuka. Letaknya berada di bawah heading ya. Nah, contohnya seperti ini, Dear Emma. Tuh. Bagian ini digunakan untuk menyapa si penerima surat. Bagian ketiga adalah body atau isi surat tuh. Untuk isi suratnya di situ ada banyak sekali ya nih. Nah, letaknya berada di bagian tengah surat dan merupakan bagian paling panjang.
Nah, biasanya di bagian ini penulis menceritakan pengalaman liburan ke Bali bersama keluarga. Terus yang keempat ada closing atau salam penutup. Letaknya berada di bawah isi surat. Contohnya seperti love. Nah, bagian ini digunakan untuk mengakhiri surat dengan sopan dan hangat. Bagian terakhir ada signature atau tanda tangan, atau ada juga di situ biasanya nama pengirim. Nah, letaknya berada paling bawah setelah closing. Kemudian ada nama pengirimnya. Contohnya itu your friend Alia. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalian komen di kolom komentar, akan kita bahas di minggu depan. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas dulu, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga berguna untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.